semangat belajar hari ini? Kayaknya belum semangat nih. Nah, untuk menumbuhkan rasa semangat kalian, ibu ada ibu ini. Nah, ikuti instruksi ibu ya. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang siang, tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang malam, tidak bertepuk. Baik, kita mulai. Oke. Konsentrasi. Pagi. Pagi. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Masih ada yang belum. Oke, kita ulangi sekali lagi. Pagi. Malam. Pagi. Siang. Siang. Pagi. Siang. Pagi. Malam. Sekali lagi ya. Pagi. Malam. Oke, sekali lagi. Kalau memang kalian masih ada, berarti kalian belum fokus. Siang. Pagi. Siang. Pagi. 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 Siang. Siang. Pagi. Pagi. Siang. 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 Malam. Oke. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, karena kalian sudah fokus, ibu mau bertanya dulu sebelum memulai pembelajaran. Siapa yang pernah mengikuti upacara adat? Ada yang pernah? Apakah? Gimana perasaannya saat melihat itu? Senang, ya. Ada yang pernah berteman dengan beda agama? Agama apa? Kristen. Ada yang Hindu? Nah, itu termasuk keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Berarti kalian sudah menerapkan sikap menghormati keberagaman budaya dan agama di kehidupan kalian sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai indahnya keberagaman budaya dan agama, yaitu sikap menghormati keberagaman budaya dan agama di Indonesia dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi sikap menghormati keberagaman agama dan budaya dalam kehidupan kalian sehari-hari, dan kalian dapat menjelaskan keberagaman agama dan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ibu akan menampilkan 2 video tentang keberagaman budaya dan agama dalam kehidupan kalian sehari-hari. Diperhatikan dengan baik ya, Nak Ibu. Kita akan belajar beberapa budaya yang ada di Indonesia, antara lain rumah adat, tarian adat, pakaian adat, upacara adat, makanan khas daerah, dan juga alat musik daerah. Ini kita masuk di budaya rumah adat. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang mencerminkan identitas dan budaya suatu suku atau daerah. Rumah adat tidak hanya tempat tinggal, tetapi juga memiliki nilai filosofi, simbolis, dan berfungsi sebagai pusat kegiatan adat. Nah, contoh dari rumah adat yaitu rumah Baduy dari Provinsi Banten, rumah kebaya dari Provinsi DKI Jakarta, rumah Kasepuhan dari Provinsi Jawa Barat, rumah joglo dari Provinsi Jawa Tengah, dan rumah joglo dari Provinsi Jawa Timur. Budaya selanjutnya yang kita pelajari yaitu pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian tradisional yang dipakai oleh masyarakat di suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara adat, perayaan, dan pernikahan. Setiap pakaian adat memiliki desain, warna, dan makna yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi daerah tersebut. Contoh dari pakaian adat yaitu baju ulos dari Sumatera Utara, baju kurung dari Provinsi Riau, baju Bundo Kayuang dari Provinsi Sumatera Barat, baju kurung Tambun dari Provinsi Jambi, dan juga baju bodo dari Sumatera Selatan. Selanjutnya, budaya yang kita pelajari yaitu tarian adat. Tarian
Tarian adat seringkali menggambarkan cerita, legenda, atau nilai-nilai adat istiadat masyarakat setempat. Tarian adat adalah tarian tradisional yang diwariskan turun-temurun dan mencerminkan budaya, nilai, serta cerita dari suatu daerah. Setiap tarian adat memiliki gerakan, kostum, dan musik yang khas serta seringkali digunakan dalam upacara adat, perayaan, dan acara penting lainnya. Contoh dari tarian adat yaitu tari gantar dari Provinsi Kalimantan Barat, tari mandau dari Provinsi Kalimantan Tengah, tari baksa kembang dari Provinsi Kalimantan Selatan, dan tari kancat lego dari Kalimantan Timur. Sekarang kita masuk ke budaya makanan daerah. Makanan khas daerah adalah jenis makanan. Selanjutnya Ibu akan menampilkan video pembelajaran tentang keberagaman agama di Indonesia. Perhatikan yang baik ya nak. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Ayo, siapa yang sudah tahu berapa ada agama di Indonesia? Iya, tepat sekali. Agama yang diakui di Indonesia berjumlah 6 agama adik-adik. Yuk kita berkenalan dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Yang pertama ada agama Islam adik-adik. Agama Islam adalah agama dengan pemeluk terbanyak di Indonesia. Agama Islam mempunyai tempat ibadah yaitu masjid adik-adik. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Dan umat Islam mempunyai hari raya keagamaan yaitu hari raya Idul Fitri. Agama Islam mengajarkan kita untuk selalu beribadah, berbuat baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, dan selalu bersedekah. Dan juga agama Islam mengajarkan kita untuk selalu memaafkan kesalahan orang lain dan diri. Yang kedua, ada agama Hindu adik-adik. Tahu adik-adik, agama Hindu adalah agama tertua di Indonesia. Tempat ibadah agama Hindu adalah pura. Umat Hindu juga mempunyai kitab suci bernama Weda. Seperti agama Islam, umat Hindu juga memiliki hari raya keagamaan, namanya Hari Raya Galungan. Umat Hindu mengajarkan kita untuk selalu menjaga keseimbangan alam, selalu taat sembahyang, berbuat baik kepada sesama, dan menjaga lingkungan sekitar. Kemudian ada agama Katolik dan agama Kristen Protestan adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan memiliki sedikit perbedaan adik-adik, yaitu pada agama Katolik masih berhubungan dengan pengikut Paus Fransiskus yang ada di Roma. Sedangkan untuk Kristen Protestan berdiri sendiri. Nanti jika belum mengerti, bisa ditanyakan ke orang tuanya adik-adik. Namun, secara umum, tempat ibadah agama Katolik dan Kristen Protestan adalah sama, yaitu gereja. Kitab sucinya juga sama adik-adik, namanya Kitab Suci Alkitab. Untuk hari raya keagamaan, umat Katolik dan Kristen Protestan sama-sama merayakan hari raya Natal adik-adik. Agama Katolik dan agama Kristen Protestan pada dasarnya mengajarkan kita untuk selalu mengasihi sesama manusia, tidak boleh menyakiti orang lain, dan selalu berbuat baik untuk sesama, karena Tuhan akan selalu menyayangi kita semua adik-adik. Selanjutnya ada agama Buddha adik-adik. Agama Buddha mempunyai tempat ibadah yang namanya
Wihara adik-adik, kitab suci agama Buddha namanya Tripitaka. Seperti agama lain, umat Buddha juga merayakan hari raya keagamaan yang namanya Hari Raya Waisak. Agama Buddha mengajarkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang lain, taat Tuhan, dan berbuat baik. Adalah agama Konghucu. Agama Konghucu memiliki tempat ibadah yang bernama kelenteng. Untuk kitab suci agama Konghucu bernama kitab Sisu dan kitab suci. Serta untuk hari raya keagamaan bernama hari raya ilmu adik-adik. Agama Konghucu mengajarkan kita untuk tidak memikirkan diri sendiri dan Oke, baik. Dari kedua video tersebut, Ibu mau bertanya, budaya dan agama apa saja yang kalian lihat dalam video tersebut? Ada? Islam. Agama Islam. Kemudian budaya apa saja yang kalian lihat? Ada tarian adat. Kemudian Indonesia termasuk memiliki banyak ragam budaya dan agama. Contohnya tadi, kalau budaya ada tarian adat, rumah adat, makanan khas, pakaian adat. Begitupun dengan agamanya. Ada 6 agama ya kan? Agama apa tadi? Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Beragama apa? Kristen dan Katolik. Nah, kalian mempunyai teman yang beragama lain kan? Nah, berarti kalian sudah memiliki sikap menghormati keberagaman agama dan budaya di Indonesia. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang indahnya keberagaman budaya dan agama. Disimak baik-baik ya nak. Nah, yang pertama itu ada cara menghormati keberagaman budaya dan agama. Yang pertama, ikut melestarikan dan mengembangkan tradisi dan budaya yang ada di dalam masyarakat. Dan yang kedua, saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya yang ada. Yang ketiga, menghormati ibadah agama lain yang sudah kalian terapkan. Kemudian sikap yang menghormati keberagaman budaya dan agama. Nah, ini diperhatikan dengan baik karena nanti di RKPD ini akan keluar soalnya. Nah, yang di sekolah itu ada bermain bersama tanpa membedakan suku atau agama. Kemudian membantu teman yang kesulitan belajar. Nah, yang di rumah yaitu menyapa tetangga dengan ramah. Kemudian yang kedua apa? Belajar usaha amal ibadah. Yang ketiga, berbagi makanan dengan keluarga. Nah, di masyarakat yang pertama itu ada apa nak? Menghormati acara budaya lain. Yang kedua, bersama ibadah. Nah, yang ketiga, membaca dan membutuhkan. Ya, benar. Kemudian, nah ini akibat tidak menghormati keberagaman budaya dan agama. Yang pertama itu terjadinya konflik dan perpecahan. Yang kedua, muncul sikap saling membenci dan tidak peduli. Dan yang ketiga, lingkungan menjadi tidak aman dan tidak nyaman. Nah, dari yang PPT yang Ibu sampaikan, nah Ibu mau bertanya, mengapa kita harus menghormati keragaman budaya dan agama di kehidupan kita sehari-hari?
kalian. Sudah dilihat dalam KPD-nya? Nah, lihat halaman pertama. Kalian isi nama kelompok kalian kelompok berapa. Kemudian kalian buat nama kelompoknya apa. Sudah? Kemudian lembar yang kedua, lihat petunjuk belajar. Yang pertama itu apa? Siapkan alat tulis yang diperlukan. Yang kedua, tempat yang telah disediakan pada halaman awal. Yang ketiga mana? Simaklah materi belajar terlebih dahulu yang sudah ibu jelaskan tadi. Yang keempat, kerjakan LKPD sesuai permintaan soal. Dan semua anggota harus berpartisipasi. Kemudian kalian presentasikan di depan kelas. Nah, halaman selanjutnya yaitu kalian mengerjakan tabel yang ada di LKPD, yaitu kalian tulis nama daerah kalian, rumah adatnya, tarian daerahnya, pakaian adatnya, dan alat tradisionalnya. Kemudian selanjutnya, lembar selanjutnya, yaitu kalian pilih
5 menit untuk mengerjakannya. Udah ada yang siap? Oke, kumpulkan ke kelompoknya. Untuk kelompoknya kumpulkan ke ibu. Oke, semuanya nih. Oke, baik. Karena kita sudah di akhir pembelajaran, ibu mau bertanya, apa pembelajaran kita hari ini? Tentang apa pembelajaran kita hari ini? Agama dan budaya Indonesia. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Pada Erika, Ibu. Kesimpulannya adalah keberagaman budaya dan agama adalah kepercayaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Keberagaman budaya meliputi rumah adat dari yang dapat dipakai adat rumah tradisional dan lainnya. Keberagaman agama yaitu kita harus menghargainya dengan saling menghormati, toleransi, tidak mengejek, dan tetap hidup rukun agar terciptanya persatuan dan lingkungan yang damai. Iya, mantap. Beri tepuk tangan untuk Erika. Iya, keberagaman agama dan kebudayaan di Indonesia itu sangat penting ya, Ibu. Kita harus menghargai keberagaman agama dan budayanya. Adapun budayanya tadi apa saja tadi ada? Ada pakaian adat, rumah adat, makanan khas. Iya. Kemudian agama apa saja yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk kita semua sudah bisa menjawab seluruh pembelajaran kita hari ini. Oke, baik. Ibu akhirilah pembelajaran kita hari ini. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kepada kalian sudah belajar dengan baik. Semoga